Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Dinda dengan NPM 2170006516064. Guna saya membuat video ini untuk memenuhi kebutuhan nilai UAS saya pada mata kuliah riset operasional ruang 02 dengan dosen pengampu Ibu Ira Diana Solihati, SSI, MMSI, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika, Universitas Nasional. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode transportasi. Metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Metode transportasi digunakan untuk memecahkan masalah bisnis, pembelanjaan modal, alokasi dana untuk investasi, analisis lokasi, keseimbangan lini perakitan, dan perancangan serta scheduling produksi. Selanjutnya, pada metode transportasi terdapat metode Northwest Corner atau NWC. Metode Northwest Corner atau NWC adalah salah satu metode transportasi yang paling mudah dilakukan, namun hasilnya belum tentu optimal. Dalam metode NWC ini, sumber dan lokasi tujuan diurutkan dari sisi kiri ke kanan dan dari atas ke bawah dalam peta data matriks. Aturan metode NWC ini, yang pertama, menghabiskan penyediaan di tiap baris sebelum bergerak menuju ke baris selanjutnya yang berada di bagian bawahnya. Yang kedua, memenuhi syarat permintaan di tiap kolom sebelumnya bergerak menuju ke kolom selanjutnya yang berada di sebelah kanannya. Dan yang terakhir, melakukan cek agar semua persediaan dan permintaan sesuai dengan jumlahnya. Dan di sini saya akan membacakan contoh soal dari metode Northwest Corner atau NWC sebagai berikut. Suatu perusahaan semen mempunyai 3 pabrik di 3 tempat yang berbeda, yaitu P1, P2, dan P3 dengan kapasitas masing-masing 60, 80, dan 70 ton per bulan. Produk semen yang dihasilkan dikirim ke 3 lokasi penjualan, yaitu G1, G2, dan G3 dengan permintaan penjualan masing-masing 50, 100, dan 60. Masing-masing pabrik ke lokasi penjualan adalah sebagai berikut. Jadi, bagaimana cara perusahaan mengalokasikan pengiriman semen dari ketiga pabrik ke 3 lokasi penjualan agar biaya pengiriman minimum? Jadi, dapat kita lihat di tabel ini, yaitu pada P1 dan G1 yaitu 5, P1 dan G2 ini 10, P1 dan G3 ini 10, dengan P1 memiliki nilai supply 60 dan G1 memiliki demand 50. Selanjutnya, P2 dan G1 ada 15, P2 dan G2 terdapat 20, P2 dan G3 terdapat 15, dengan P2 mendapatkan supply 80, dan G2 mendapatkan supply 100. Demand 100. Lalu terdapat P3 dan G1 sebanyak 5, P3 dan G2 10, P3 dan G3 adalah 20, dengan P3 mendapatkan supply 70 dan G3 mendapatkan demand 60 dengan total demand dan supply yaitu sebesar 210. Selanjutnya di sini, jadi solusinya untuk G1, G2, G3, dan P1, P2, P3 adalah, jadi G1 ini kan tadi memiliki nilai 5 dan P1 memiliki nilai supply ini 60. Jadi demand dari G1 ini 50, jadi 50 ini kita habiskan ke P1 dan G1. Lalu kan untuk P1 kan 60, jadi kurang 10 kan. Jadi G2 ini kita ambil dari demand si G2 ini yang 100. Jadi 100 ini kita ambil 10 untuk mendapatkan nilai supply 60. Jadi 50 tambah 10 hasilnya 60. Seperti itu. Selanjutnya pada P2 kita memerlukan 80 supply. Jadi pada G2 ini kan tadi kan ini 100. 100-nya udah diambil 10 jadi 90 dan kita masih ada 90 lagi kan. Nah, jadi 80-nya ini kita ambil semua pada G2 dan P2 untuk memenuhi nilai supply P2 yaitu sebesar 80. Selanjutnya pada G2 dan P3, P3 memiliki nilai supply sebesar 70. Pada G2, kita kan tadi memiliki nilai 100. Nah, nilai 100 ini tadi sudah kita pakai untuk 10 untuk P1 dan G2 dan 80 untuk P2 dan G2. Jadi sisanya hanya 10 untuk P3 dan G2. Jadi 10
Dan G3 ini kan kita kan memerlukan 70 ya, berarti kita kurang 60 lagi. Jadi untuk G3 ini kan memiliki nilai demand ini 60. Jadi kita ambil semuanya, kita masukkan ke G3 dan P3 ini 60. Jadi hasilnya P3 memiliki total supply adalah 70. Jadi kalau misalkan udah seperti itu, jadi kita kalikan solusinya adalah 50 dikali 5 ditambah 10 dikali 10 ditambah 80 dikali 20 ditambah 10 kali 10 ditambah 60 dikali 20 dan memiliki hasil sebanyak 3.250. Selanjutnya masih dalam metode transportasi, tapi kita metodenya kita bedakan. Yang pertama tadi kan itu metode NWC atau Northwest Corner. Nah, yang ini kita eh, membahas metode biaya terkecil atau less cost. Last cost merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang dari sumber ke tujuan mulai dari sel yang memiliki biaya distribusi terkecil. Aturan metode less cost ini ada 4. Yang pertama, pilih sel yang biayanya terkecil, kemudian sesuaikan dengan permintaan dan kapasitas. Selanjutnya, pilih sel yang biayanya satu tingkat lebih besar dari sel pertama yang dipilih. Dan yang terakhir, sesuaikan kembali cari total biayanya. Pada tabel di sini terdapat contoh soal. Contoh soal metode biaya terkecil, yaitu saya bacakan. Suatu perusahaan semen mempunyai 3 pabrik di 3 tempat yang berbeda, yaitu P1, P2, dan P3 dengan kapasitas masing-masing 60, 80, dan 70 ton per bulan. Produk semen yang dihasilkan dikirim ke 3 lokasi penjualan, yaitu G1, G2, dan G3 dengan permintaan penjualan masing-masing 50, 100, dan 60. Masing-masing pabrik ke lokasi penjualan adalah sebagai berikut. Sebenarnya ini contoh soalnya sama kayak yang metode NWC tadi. Jadi solusinya pada biaya terkecil ini adalah, jadi kan ini tadi kita suruh pilih yang nilai terkecil dulu kan. Nah, jadi untuk P1 ini nilai terkecilnya itu adalah 5 ya kan. 5 nilai terkecilnya. Jadi kita akan memenuhi si nilai 5 ini untuk hasil supply-nya 50. Seperti itu. Jadi untuk ini 5 kan. Nah, 5 kita masukkan di main G1 adalah 50 dan masih kurang 10 kan untuk P1 yaitu supply-nya 60. Jadi G2 ini kita masukkan 10 dari demand G2 yaitu 100. Jadi 100 ini kita pakai 10 untuk P1 dan G2 untuk memenuhi nilai supply 60 pada P1. Selanjutnya, pada nilai yang kedua ini kita ambil nih nilai terkecil dari P2 ini yang mana 15 sama 15-nya ini kan ini ada 2 ya. Nah, kita nggak mungkin dong ambil yang G1 ini karena G1 ini nilai demand-nya sudah habis untuk memenuhi nilai G1 dan P1. Jadi kita mengambil 15 pada G3 dan P2. Jadi di sini kita ngambil 15 dengan nilai supply 80. Nah, G3 ini memiliki demand 60. Jadi kita ambil semua nih demand G3 ini 60, kita ambil ke P2 dan G3. Nah, dari 80 kita masih kurang 20 lagi ya kan. Nah, jadi kan ini 15, terus habis 15 yang paling terkecil lagi mana nih? 20 kan. Jadi 20 ini kita ambil lagi demand dari G2. G2 ini kan 100. Tadi 100 ini udah diambil 10 dari G2 dan P1. Nah, terus kita harus memenuhi 80 nih. Sedangkan tadi kita baru ambil 60. Jadi kita masih bisa ambil 20 untuk memenuhi nilai supply 80 dari si P2 ini. Nah, jadi dari 100 ini kita ambil 20. Jadi P2 ini memiliki nilai supply 80 yaitu 20 dan 60. Nah, selanjutnya nilai supply pada P3 ini kan 70. Jadi nilai terkecil dari P3 ini kan ada 5. 5 ini kan pada G1 kan. Sedangkan G1 ini nilai demand-nya sudah kita ambil pada G1 P1. Jadi kita udah nggak bisa lagi ngambil. Nah, selanjutnya 10 nih, 10. Nah, si G2 ini kan tadi kan memiliki nilai 100. Nah, 100 ini tadi udah dipinjam sama si
P1 ini 10 dan P2 20. Jadi sisanya cuma 70. Nah, 70. Jadi sudah langsung memenuhi nilai supply P3 yaitu 70. Lalu solusinya juga sama, yaitu pada metode biaya terkecil ini solusinya 50 dikali 5 ditambah 10 dikali 10 ditambah 20 kali 20 ditambah 60 kali 15 ditambah 70 kali 10. Hasilnya adalah 2.350. Seperti itu. Lalu saya akan menjelaskan metode yang kedua, yaitu metode penugasan. Metode penugasan dalam dunia usaha dan bisnis dan industri, manajemen sering menghadapi masalah-masalah yang berhubungan dengan penugasan optimal dari bermacam-macam sumber yang produktif atau personalia yang mempunyai tingkat efisiensi yang berbeda-beda untuk tugas yang berbeda pula. Lalu di sini pada metode penugasan saya memilih metode Hungarian. Metode Hungarian ini terdapat jumlah-jumlah sumber yang ditugaskan harus sama persis dengan jumlah tugas yang diselesaikan. Lalu setiap sumber harus ditugaskannya satu tugas. Jadi masalah penugasan akan mencakup sejumlah N sumber yang mempunyai N tugas. Lalu ada N faktorial, penugasan yang mungkin dalam suatu masalah karena perpasangan satu-satu. Dan yang terakhir matriks segi 4, yaitu baris sama dengan sumber, kolom sama dengan tugas. Selanjutnya, saya terdapat contoh soal yang akan saya bacakan sebagai berikut. Di sini saya menggunakan maksimalisasi atau jumlah baris sama dengan jumlah kolom. Sebuah perusahaan kotak hadiah mempunyai 5 lokasi penjualan untuk produknya, yaitu Strawberry, Naughty, Cindy, Toko Kado Unik, dan Gramedia. Perusahaan kotak hadiah tersebut memiliki 5 sales promotion yang akan ditugaskan ke masing-masing lokasi tersebut berdasarkan kemampuan masing-masing sales dan kondisi pasar. Berikut ini hasil penjualan yang diperkirakan akan diperoleh dengan penugasan masing-masing sales ke lokasi. Nih, jadi lokasi dan salesnya ini, jadi lokasi di Strawberry ini, pada lokasi Strawberry, si Fitri ini 100, dapat kita lihat di sini tabelnya. Jadi tentukan besarnya pendapatan perusahaan bila satu lokasi hanya dijaga oleh satu sales. Nah, pada langkah pertama, kita identifikasi dan penyederhanaan dalam tabel penugasan. Jadi, cari pendapatan optimal atau maksimal, lalu jumlah lokasi sama dengan jumlah sales, artinya kasusnya normal tanpa dummy. Jadi, salesnya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, dan salesnya ada 5, dan lokasinya ada 5 juga nih, ada A, B, C, dan E. Lalu, selanjutnya, langkah kedua, cari nilai terbesar untuk setiap baris dan kemudian menggunakan nilai tersebut untuk mengurangi semua biaya pada baris yang sama. Nah, kita lihat nih pada lokasi si A. Pada lokasi si A ini kita cari nilai yang paling besar. Pada lokasi A ini ada 10, 12, 10, 8, dan 15. Jadi nilai yang paling besar ini 15. Pada lokasi B juga terdapat 15 pada kolom pada baris keempat. Dan pada lokasi C terdapat nilai terbesar itu 12 pada kolom 5. Nilai baris kolom D terdapat 16 nilai terbesar yaitu pada baris keempat. Dan lokasi E terdapat nilai sebesar 17 pada baris 5. Nah, langkah ketiga, pastikan semua baris dan kolom sudah memiliki nilai 0. Nah, jadi yang tadi itu yang tadi 15, 15, 12, 16, 17 ini kita kurangkan. Jadi kayak misalkan 15 dikurang 10 hasilnya 5. Nah, gitu. 12 dikurang 12 hasilnya 3. Nah, seperti itu. Jadi kita kurangkan kayak yang masing-masing tadi. Ini hasilnya. Nah, jadi kan ini kan udah 0 tadi kan. Yang kayak 12, 15, 12, 16, 17 itu hasilnya 0 kan.
Nah, ternyata masih terdapat kolom yang belum memiliki nilai nol. Maka pada setiap kolom pilih nilai terkecil, kemudian nilai lain pada kolom yang sama dengan nilai terkecil tersebut. Nih, jadi nilai terkecil itu kan ada di B nih. Di B yang di baris yang di kolom pertama yaitu 1, dan di lokasi D di kolom kedua yaitu 1, dan E juga memiliki nilai terkecil pada baris ketiga yaitu 3. Selanjutnya, langkah keempat, tarik garis seminimum mungkin baik ke arah vertikal maupun horizontal yang meliputi semua yang bernilai nol. Jika jumlah baris sama dengan jumlah baris atau kolom, berarti pemecahan sudah optimal. Jumlah garis yang dapat ditarik hanya 4, tidak sama dengan jumlah baris atau kolom yang ada 5, belum optimal. Seperti itu. Jadi ini garisnya kan ini ada 0, 0, 0. Jadi ini kita tarik sini, terus di sini juga terdapat 0, jadi kita tarik lagi ke sini, ini juga terdapat 0, 0 lagi, kita ambil garis lagi di sini ada 0, 0 juga, kita tarik lagi ke sini. Nah, ini kan jumlahnya masih 1, 2, 3, 4, jadi belum optimal, yang seharusnya kita 5. Tuh. Nah, langkah kelima yaitu revisi tabel, yaitu dengan mengurangi sel yang tidak terkena garis dengan nilai terkecil, kemudian tambahkan nilai sel terkecil itu pada sel yang terkena garis 2 kali. Nilai yang terkena garis 2 kali sama dengan tetap gitu. Jadi yang kena garis 2 kali ini kan ada si 2, 5, sama 0 kan di kolom 5. Nah, jadi yang tidak terkena garis ini kan ada 2 nih nilai terkecilnya, ya kan? Nah, jadi itu kita kurangi. Nah, habis itu untuk langkah keenam, tentukan apakah sudah terdapat nilai nol pada baris dan kolom yang berbeda. Apabila sudah terdapat nol di setiap baris dan kolom yang tersedia, maka sudah didapatkan hasil yang optimal. Jika jumlah garis sama dengan jumlah baris kolom, berarti pemecahan sudah optimal. Jumlah garis yang dapat tarik adalah 5. 5 adalah jumlah garis atau kolom yang optimal. Gitu. Jadi ini kan udah 5 di garisnya, kayak di A 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Jadi ini nilainya sudah optimal. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kasus maksimalisasi eh, jumlah baris kolom yang sama dengan kolom gitu. Nah, jadi ini adalah kesimpulannya. Jadi itu adalah pendapatan yang diperoleh pada toko Strawberry dengan karyawan Dian adalah biayanya yaitu 120. Toko Naukti dengan karyawan Fitri mendapatkan 140.000. Toko Cindy dan karyawan Susan mendapat 120.000. Toko Kado Unik dengan karyawan Amanda mendapat 160.000. Toko Gramedia dengan karyawan Wiki mendapatkan 140.000. Total pendapatan optimal yang diperoleh adalah 680.000. Jadi total pendapatan optimal yang diperoleh perusahaan kotak hadiah dengan pembagian lokasi sales tersebut di atas sebesar 160.000. Seperti itu. Kemudian saya akan menjelaskan minimalisasi jumlah baris tidak sama dengan jumlah kolom dengan contoh soal sebagai berikut. Seorang kepala tukang mendapatkan proyek sebuah rumah. Target proyek ini selesai 6 bulan. Pekerjaan yang dibutuhkan adalah sebagai tukang kayu, tukang cat, tukang pembantu tukang, tukang bangunan. Kepala tukang kesulitan dalam memilih para pekerja karena semua pekerja memiliki keahlian yang tidak jauh beda. Tarif atau permintaan ongkos satu sama lain juga tidak jauh beda. Dalam hal ini, kepala tukang ingin meminimalkan biaya yang keluar untuk ongkos para pekerja agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Nah, jadi apapun para pekerja yang mengajukan diri sebagai pekerja dalam proyek tersebut beserta ongkos yang mereka inginkan tertera pada tabel berikut. Nah, untuk pekerjaannya itu ada tukang kayu, kalau misalkan si Tony itu 70, Tono 85, dan Toto 50. Kalau misalkan tukang cat, Toto ini ingin 45, Tono 60, dan Toto 55. Pembantu tukang 60 untuk Tony, Tono sebesar 65 dan Toto 70. Untuk tukang bangunan Tony 60, Tono 50, dan Toto 55. Keterangan ongkos per hari dalam ribuan rupiah.
Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, jumlah pekerjaan dengan pekerja tidak sama, kasus tidak normal. Karena pekerja ini kan kita terdapat 4, dan sedangkan si tukangnya ini ada 3, jadi kurang 1 dong. Nah, jadi kita tambahin dummy. Nah, perlu adanya variabel dummy di kolom pekerja untuk menyamakan dengan si pekerja ini. Yang dicari adalah biaya optimum, kasus minimalisasi. Maka tabel penugasannya sebagai berikut yang sudah saya bacakan tadi. Kemudian langkah pertama, karena tiap baris sudah memiliki angka 0 yang berasal dari dummy, maka harus dicari adalah nilai terkecil pada kolom lainnya untuk kemudian dikurangkan dengan nilai lain pada kolom tersebut. Jadi kan si dummy ini kan nilainya 0 semua kan. Nah, jadi pada tukang kayu ini kita mencari nilai yang terkecil yaitu 50 pada si Toto. Kemudian tukang cat ini nilai terkecilnya itu 45 yaitu si Tony. Dengan tukang bangunan ini nilai terkecilnya ada 50 ya, yaitu adalah Tono. Kemudian langkah kedua, tiap baris dan kolom sudah memiliki nilai 0, jumlah garis yang ditarik jumlah garis dan kolom. Berarti optimal. Berarti kan ini kan tadi udah 0 nih, udah 0 kan. Nih, jadi ini kan nilai terkecilnya tadi. Nah, jadi 70 dikurang 50 hasilnya 20. Terus 85 dikurang 50 gitu. Nah, terus kalau misalkan sudah ini hasilnya. Jadi ini 000 kan si dummy ini. Jadi kita ambil garis lurusnya. Kemudian tukang bangunannya juga kan terdapat 0 juga nih. Kita ambil garis. Dan tukang cat ini kita ambil garis lagi pada nolnya. Karena nolnya ini si Tony. Dan tukang kayu juga kita ambil garis 0 pada si Toto. Maka jumlah garisnya kan ini ada 1, 2, 3, 4. Sedangkan pekerjanya tukangnya ini nih, si tukang ada tukang kayu, tukang cat, tukang bangunan, dan pembantu tukang itu ada 4. Jadi nilainya sudah optimal gitu. Nah, langkah ketiga, alokasi pekerjaan, yaitu tadi berarti si tukang kayu ini kan yang paling kecil itu kan si Toto. Dan tukang cat itu yang paling kecil itu si Tony. Terus pembantu tukang ini yang paling kecil itu kan 0 si Dami ini. Terus tukang bangunan itu yang terkecil tadi itu si Tono. Nah, jadi alokasi pekerjaannya itu si Toto sebagai tukang kayu, lalu si Tony sebagai tukang cat, lalu si Dami ini menjadi pembantu tukang, dan Tono menjadi tukang bangunan. Seperti itu. Nah, jadi total biaya yang dikeluarkan yaitu tukang kayu itu si Toto yaitu 50.000, tukang cat itu si Tonis 45.000, pembantu tukang itu Dami 0, tukang bangunan itu si Toto 50. Jadi total ongkos pekerja yaitu 145.000. Jadi total ongkos pekerja yang harus dikeluarkan pada kepala tukang sebesar 145.000, dan pekerjaan pembantu tukang ditugaskan kepada Dami, diasumsikan tidak ada yang mengerjakan. Tuh, jadi pembantu tukang itu nggak ada. Seperti itu. Kemudian fungsi variabel dummy. Dummy ada untuk menyeimbangkan antara banyaknya tugas dengan banyaknya penerima tugas. Terus selanjutnya, apabila penerima tugas mendapatkan pekerjaan dummy, berarti diasumsikan bahwa penerima tugas tersebut menganggur. Seperti contoh yang tadi. Tapi apabila tugas tersebut diberikan kepada dummy, diasumsikan pekerjaan itu tidak ada yang mengerjakan. Seperti itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teori terakhir, yaitu teori permainan. Teori permainan atau game teori adalah suatu pendekatan matematis untuk merumuskan suatu persaingan dan konflik antara berbagai kepentingan. Teori ini dikembangkan untuk menganalisis proses pengambilan keputusan dari situasi-situasi persaingan yang berbeda-beda dan melibatkan dua atau lebih kepentingan. Sebagai contoh, para manajer pemasaran bersaing dalam merebutkan bagian pasar, para pemimpin, serikat, dan manajemen yang terlibat dalam penawaran kolektif, para jenderal tentara yang ditugaskan dalam perencanaan dan pelaksanaan perang, dan para pemain catur yang semuanya terlibat dalam usaha untuk memenangkan permainan. Kepentingan yang bersaing dalam permainan tersebut, para pemain atau player, anggapannya adalah bahwa setiap pemain mempunyai kemampuan untuk mengambil keputusan secara bebas dan rasional.
Nah, di sini saya terdapat contoh soalnya sebagai berikut. Dua perusahaan bersaing untuk mendapatkan keuntungan dan mengandalkan strategi yang dimiliki perusahaan A mengandalkan tiga strategi, dan perusahaan B juga mengandalkan tiga strategi dengan matriks payoff sebagai berikut. Di sini saya menggunakan metode probabilitas strategi campuran. Jadi di sini ada perusahaan B memiliki tiga strategi dan perusahaan A juga memiliki tiga strategi. Pada perusahaan strategi 1B itu 4 dan perusahaan 1B itu juga 4. Lalu strategi A1 itu dan B2 itu 10. Strategi A1 B3 6. Strategi A2 B1 12. Strategi A2 strategi B2 2. Strategi A2 strategi B3 ini 3. Strategi A3 B1 min 4. Strategi A3 B2 5. Strategi A3 B3 itu 17. Selanjutnya, langkah pertama untuk pemain baris, perusahaan A memiliki nilai paling kecil untuk setiap baris. Baris 1 nilai terkecilnya adalah 4. Baris kedua nilai terkecilnya adalah 2. Dan baris 3 nilai terkecil adalah min 4. Selanjutnya dari dua nilai terkecil tersebut pilih nilai yang baik, yaitu yakni memiliki nilai 4 atau maksiminnya. Jadi pada strategi A1 ini kita memiliki nilai yang paling kecil ini kan 4. Terus strategi A2 ini kita memiliki nilai paling kecil ini 4. Dan strategi A ketiga ini kita memiliki nilai yang paling kecil min 4. Nah, terus di sini ini kan yang nilai terkecil dari strategi si perusahaan A ini kan, ketiga strateginya. Lalu dari yang sudah kita ambil ini, kita cari yang nilainya terbesar, yaitu adalah 4 pada strategi A1. Jadi nilai maksiminnya adalah 4. Langkah kedua, untuk pemain kolom baris perusahaan B, pilih nilai yang paling besar untuk setiap kolom. Nih, pada B1 kita memiliki nilai terbesar yaitu 12, pada B2 itu kita memiliki nilai 10 terbesarnya, dan untuk strategi 3 memiliki nilai 17 yaitu nilai paling besarnya. Nah, jadi nilai yang tadi sudah kita kumpulkan nilai-nilai terbesar itu, kita lihat lagi yang nilai paling kecilnya yaitu 10 pada strategi B2. Jadi minimaxnya adalah 10 strategi B2. Saddle point belum tercapai. Nah, selanjutnya dari tiga nilai tersebut yaitu nilai yang paling baik yaitu nilai yang paling kecil adalah 10. Selanjutnya langkah ketiga, masing-masing pemain menghilangkan strategi yang menghasilkan keuntungan dan kerugian terburuk. Nah, jadi yang tadi ini kan yang paling buruk itu kan si ini nih. Yang tadi bagi perusahaan A ini strategi 3 adalah strategi terburuk nih. Perusahaan A di strategi 3 ini dia memiliki strategi terburuk karena dapat menimbulkan kerugian terdapat nilai min 4. Dan bagi perusahaan B, strategi 3 adalah nilai paling buruk karena bisa menimbulkan kerugian sebesar 17. Jadi itu akan kita buang, kita tarik garis. Nah, jadi pada B3 strategi 3 kita buang dan A3 perusahaan A strategi A3 itu kita buang. Jadi terdapat perusahaan strategi B1 dan B2 aja, dan perusahaan A juga terdapat strategi A1 dan A2 saja. Lalu langkah selanjutnya, setelah diperoleh kombinasi baru, langkah selanjutnya adalah dengan memberikan nilai probabilitas terhadap kemungkinan digunakannya kedua strategi bagi masing-masing perusahaan. Untuk perusahaan A, bila kemungkinan keberhasilan penggunaan strategi A1 adalah sebesar P, maka kemungkinan keberhasilan digunakannya strategi A2 adalah 1 min P. Begitu pula dengan pemain B, bila kemungkinan berhasil menggunakan strategi B1 adalah sebesar Q, maka kemungkinan keberhasilan digunakannya strategi B2 adalah 1 min Q. Seperti itu. Kemudian, langkah kelima, selanjutnya mencari besaran probabilitas setiap strategi untuk saddle point yang optimal. Untuk perusahaan A, nih kita untuk perusahaan A, bila strategi perusahaan A direspon perusahaan B dengan B1, yaitu 4P ditambah 12 dikali 1 min P, yaitu berarti 4P ditambah 12 dikurang 12P, hasilnya itu 12 min 8P. Kemudian, bila strategi perusahaan A direspon perusahaan B dengan
B2, maka 10P ditambah 2P dikali 1 min P sama dengan 10P ditambah 2 dikurang 2P sama dengan yaitu 2 min 8P. Lalu digabungkan nih hasil yang si tadi B1 dan B2-nya ini. Jadi 12 min 8 sama dengan 2 plus 8P. Jadi 12 min 2 sama dengan 8P tambah 8P. Jadi 10 sama dengan 16P. Terus P sama dengan 10 per 16. 10 per 16 ini 0,625. Seperti itu. Selanjutnya, langkah ke-6, substitusikan nilai P pada persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan tadi itu kan 12 min 8P kan. Jadi sama dengan 2P-nya ini kita asumsikan sebagai yang tadi ini 0,625. Jadi 12 dikurang 8 dikali 0,625. 12 dikurang 8 kali 0,625 sama dengan 5. Jadi 12 dikurang 5 sama dengan 7. Dan persamaan kedua tadi kan 2 plus 8P. Jadi 2 ditambah 8 dikali 0,625. 8 dikali 0,625 sama 5. Jadi 2 ditambah 5 sama dengan 7. Jadi keuntungan yang diharapkan adalah 7. Berarti memberikan peningkatan sebesar 3 meningkat keuntungan A. Hanya di mana 4 di mana kita melihat hasil tabel maksimum tadi. Yaitu sebesar 4. 4 ke 7 kan itu sebesar peningkatannya 3. Seperti itu. Selanjutnya, mencari besaran probabilitas setiap strategi untuk saddle point yang optimal untuk perusahaan B. Bila strategi perusahaan B direspon perusahaan A dengan A1, yaitu 4Q ditambah 10 dikali 1 min Q sama dengan 4Q ditambah 10 dikurang 10Q sama dengan 10 min 6Q. Bila strategi perusahaan B direspon perusahaan A dengan A2, yaitu 12Q ditambah 2 dikali 1 min Q, hasilnya 12Q ditambah 2 dikurang 2Q, yaitu menghasilkan 2 ditambah 10Q. Jika digabungkan dengan A1 dan A2, jadi 10 min 6Q sama dengan 2 plus 10Q. Jadi 10 dikurang 2, 6Q ditambah 10Q. Jadi 8 sama dengan 16Q. Q sama dengan 8 per 16, yaitu 0,5. Selanjutnya, substitusikan nilai P pada persamaan pertama dan persamaan kedua. Jadi kan nilai Q-nya ini kan 0,5. Jadi pada persamaan pertama yaitu 10 min 6Q, Q-nya ini 0,5. Jadi 10 dikurang 6 dikali 0,5 itu 3. Jadi 10 dikurang 3 itu 7. Persamaan kedua juga sama. 2 ditambah 10Q sama dengan 2 ditambah 10 kali 0,5 hasilnya 5. Jadi 2 ditambah 5 sama dengan 7. Jadi kerugian minimal yang diharapkan sama yaitu 7, di mana pada proses minimax kerugian minimal adalah 10, di mana dapat kita lihat pada tabel minimax dengan memiliki strategi B bisa menurun sebesar kerugian 10. Nih. Jadi kan minimaxnya ini 10. Sedangkan kerugian minimal yang diharapkan yaitu 7. Jadi kerugiannya itu bisa menurun sebesar 3. Seperti itu. Jadi kesimpulan, strategi campuran memberikan saddle point 7. Nilai tersebut memberikan peningkatan keuntungan bagi perusahaan A dan menurunkan kerugian bagi perusahaan B masing-masing sebesar 3. Oke, sekian dari saya untuk menjelaskan metode-metode yang sudah saya jelaskan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.